Selamat pagi kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum menyaksikan pentas seni drama dari kelas 11-4, kami persilakan kepada Bapak Diki Guntara SPD selaku wali kelas kami untuk memberikan sambutan. Untuk Bapak Diki Guntara SPD dipersilakan naik ke atas panggung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh mata pelajaran baik dari sejarah yang dipimpin oleh Bapak Fis, juga bahasa dari Ibu Resmika yang selalu tampil well sekali. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi salah satu gagasan untuk masyarakat, dan mudah-mudahan kemarin juga dari pihak pengelola provinsi itu melihat kegiatan ini kolaborasi yang sangat positif dan bisa menjadi satu aturan dan sekolah kita menjadi sekolah percontohan, dan mudah-mudahan semua bisa lancar, termasuk apa yang dipelajari selama ini menjadi pembelajaran secara real yang bisa bermanfaat. Jadi suatu saat ketika nanti Anda ada yang akan bermain di Agustusan sudah tahu caranya seperti apa. Mudah-mudahan nanti Anda naik ke kelas 12 menjadi orang-orang sukses ya. Amin. Oke. Untuk itu kami buka. Terima kasih kepada Bapak Diki Guntara SPD yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan drama cerita rakyat dari kelas 11-4. Helforstad dengan bangga mempersembahkan sebuah drama cerita rakyat yang berjudul Cinta dalam Pergerakan. Selamat menyaksikan. Proklamasi telah selesai dideklarasikan. Kemerdekaan akan segera berada di genggaman bangsa Indonesia. Di kursi kayunya, Soekarno duduk sembari membawa sebuah buku yang usang. Ia mengambil sebuah pena, kemudian menuliskan sesuatu pada lembaran buku itu. Jakarta, 17 Agustus 1945. Semua orang tahu saya presiden, tetapi tidak semua tahu saya pernah jualan tanah pantas demi hidup dan jatuh cinta. Saat itu saya tidak tahu apa yang lebih membakar, apakah semua revolusi atau tatapan Bu Inggit.
berangkat sekarang. Serikat Islam dalam keadaan tidak kondusif. Semua orang semakin menekan pengaruh komunisme. Oh iya, kemungkinan Akang juga akan banyak hadiri rapat untuk berhari-hari ke depan. Baiklah Kang, kalau begitu. Pilih saja bisa mendoakan dari sini saja. Itu sudah cukup lebih dari untuk Akang. Terima kasih, Dewi. Akang berangkat dulu ya. Hati-hati ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. motor Gentry terus ada Sanusi, kembalilah. Halo, Bung. Bagaimana? Ada apa? Ada sesuatu yang tanyakan padamu. Duduklah, Bung. Bagaimana, Bung? Apakah sekarang kita sudah punya rencana baru untuk memperkuat ekonomi rakyat kita? Tentang itu, Bung. Kau tahu anak bernama Soekarno? Didikan di sini, Bung. Oh, sungguh? Si anak orator itu akan menempuh pendidikannya di Bandung. Baguslah kalau begitu, Bung. Dengan demikian kita bisa menyusun rencana lebih dalam untuk memperkuat bangsa ini. Kau benar, Bung. Tapi apakah dia sudah memiliki tempat tinggal di sini? Aku rasa dia akan kesulitan mencari tempat tinggal di sini, Bung. Kalau benar. Hah? Bagaimana, Bung? Kalau dia tinggal di rumahku saja. Sanusi, kau begitu baik hati. Inggit pasti sangat senang memiliki suami baik seperti dirimu. Oh, ayolah, Bu. Itu hanya hal biasa saja. Oh ya, lebih baik kita kirimkan alamat rumahku langsung melewati surat. Di tengah hiruk pikuk lalu lalang manusia, serta mentari yang sedang bersinar terik-teriknya, Siti Utari dan sang suami Soekarno berada di terminal untuk segera mengantar sang suami untuk pergi ke Bandung. Utari senang sekali. Rasanya seperti kita akan segera menemukan secara pandang untuk bangsa ini. Ya, jika dia baik-baik ya, Mas akan melakukan sendiri dengan sungguh-sungguh. Tunggu, Mas. Tunggu sampai Mas kembali dan membawa kemerdekaan untuk Indonesia. Pasti Mas, Utari di sini akan selalu Kalau begitu, sampai jumpa. Jumpa, Mas. Hati-hati. Waktu telah bergulir dengan begitu cepat. Soekarno sudah sampai di Bandung. Dengan tujuan untuk mencari tempat tinggal, Soekarno pun mendatangi rumah milik Haji Sanusi. Dan Bu, apakah benar ini kediamannya Bapak Haji Sanusi? Akang teh pasti Soekarno ya. Akang mau bertemu dengan Bapak. Betul Bu, apakah beliau ada di dalam? Oh, ada. Tunggu sebentar ya. Saya panggilkan.
Oh, mohon teh, saya akan keluar. Terima kasih. Emangnya ada siapa? Anakku, ayah. Sudah sampai saja kamu nak. Cepat sekali kamu sampai. Iya ya, syukurlah tadi perjalanannya lancar. Syukurlah kau berjalan lancar. Oh ya, bagaimana nak? Apakah kamu jadi tinggal di sini selama menempuh pendidikan kamu di Bandung? Iya ya, kalau tidak keberatan, saya akan tinggal sini untuk sementara waktu. Setidaknya sampai studinya selesai. Sungguh tidak memberatkan anakku. Tinggallah di sini, lebih aman. Benar kan Gelis? Oh ya, perkenalkan, ini istriku. Saya sedang. Inggit. Inggit jangan. Mari Wasit. Mari. Baiklah. Rumah ini memang sederhana. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk membayar ongkos. Dan yang kedua, jangan pernah membawa gejolak revolusi ke dalam. Baiklah, saya akan mematuhi perintah tersebut. Tetapi, izinkan saya membawa semangat revolusi ke ruang tamu. Agar seluruhnya sadar bahwa bangsa ini perlu persatuan, bukannya rebutan tendang. Saya hanya bercanda. Tinggallah di sini dengan kenyamanmu. Kau memang bisa saja anakku. Memang si jiwa oratormu itu telah mengalir ke denyut nadimu. Dan begitulah dua jiwa dari generasi yang berbeda mulai saling tarik-menarik, tidak menggunakan suara yang lantang, melainkan lewat bahasa dan cara pandang. Sedang apa? Sedang mau kerja saja, yuk. Ada apa? Aku tadi sempat memasak dan porsinya terlalu banyak untuk makan malam nanti. Wah, terima kasih yuk. Jadi merepotkan. Tidak apa-apa. Omong-omong, bagaimana keadaan syarikat Islam sekarang? Apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar kita terbebas dari terbelenggu kolonialisme? Kemarin, Semaun dan Basono menyebabkan syarikat Islam terbelah dua. Pengaruh komunisme yang mereka bawa sudah sulit untuk dihilangkan. Untuk sekarang, kami akan fokus untuk tujuan awal, yaitu kemerdekaan. Suamiku pun semakin jarang untuk pulang ke rumah. Dan kau pun tahu akan hal ini. Ya, banyak yang perlu dilakukannya. Rintangan pun semakin sulit. Tetapi, bagaimanapun kan, rintangan kan perlu dilalui. Kami akan melakukan apapun untuk bisa meraih kemerdekaan. Kau benar. Kita perlu merdeka. Indonesia perlu merdeka. Maka dari itu, aku percaya kau dapat membuat secara cahaya utama. Terima kasih yuk. Semua ini kan kertas ilmu juga. Bodoh. Bodohnya aku tak menyadari bahwa saat itu dari Utari. Mas, kapan pulang? Di sini Bapak sering nanya. Namun, Utara hanya bisa menjawab sedang memperjuangkan bangsa kita. Biar saya bantu. Tidak usah. Hanya sebuah catatan lama. Tidak begitu penting. Terkadang, yang dianggap tidak penting justru berkata yang paling jujur. Lihat, matahari hampir tenggelam. Angin pada sore ini begitu indah. Bagaimana jika kita keluar sebentar? Udara segar bisa membantu meringankan beban pikiran. Saya rasa terus punya satu hal yang disembunyikan. Bukan disembunyikan, hanya saja belum waktunya untuk diungkapkan. Tapi jika kau mau berjalan bersamaku, mungkin aku akan bisa menceritakannya. Baiklah, saya akan mendengarkannya dengan kedua telinga saya.
Surat yang jatuh tak selalu dibaca, tapi gerakan tangan yang cepat menjemputnya bisa lebih jujur dari 1000 kata. Dan di sore itu, Apakah kau tahu, Yuk? Saya sering sekali bicara dengan banyak orang di ruang sidang, di ruang debat. Tapi baru kali ini saya merasakan tegangan. Kenapa? Bukankah kita hanya berdua saja? Lagi pula aku bukan seorang jaksa yang akan dihukum. Tapi senyumanmu, Yuk, senyumanmu membuat hatiku berdebar sangat kencang. Kusno, kok bisa saja? Saya ini Ibu tahu, sejak pertama kali saya melihat Ibu, saya merasa hangat, nyaman di rumah. Tapi kau tahu, saya masih bersuami. Saya tahu, tapi saya pun tahu bahwa hati tak pernah memandang status. di malam hari, ketika jangkrik menjadi satu-satunya yang menyelimuti keheningan kedik di kediaman milik Haji Sanusi, Inggit membuka suara untuk berbincang dengan suaminya. Saya bawakan teh untuk kamu. Terima kasih. Tehnya manis. Tapi kenapa suaramu terdengar getir? Ada apa, Gelis? Kang, sebetulnya ada yang ingin saya katakan pada Akang. Bukan karena saya tidak cinta lagi kepada Akang. Bukan pula karena hati saya sudah berubah. Tidak, bukan berubah, tapi bergeser ke arah. Bergeser ke arah Soekarno. Jadi, Gelis datang kemari untuk meminta restu dari Akang. Mohon Kang, Soekarno membuat saya benar-benar dianggap sebagai seorang ibu. Bukan hanya sebagai jadi teman perjuangannya saja selama ini. Gelis, Akang ridho kalau Gelis nanti menerima lamaran Kusno itu, dan kalian berdua nantinya akan menikah. Oh ya, mari kita jagokan dia sampai dia benar-benar nantinya menjadi pemimpin dari rakyat ini. Oh ya, bantulah dia dan dampingilah juga dia sampai dia benar-benar mencapai cita-citanya. Maafkan aku Kang. Terima kasih. Ayah, Kusno, kemarilah. Kusno, dampingilah Inggit dengan sungguh-sungguh dan jangan engkau telantarkan dia. Saya tidak rela jika mesti melihat Inggit sengsara baik lahir maupun batinnya. Oh ya, saya juga tidak rela jika mendengar kejadian menimpanya seperti itu. baik ya. Kini Soekarno telah sampai di kediaman rumahnya. Di rumahnya, sang istri, yakni Utari, langsung menghampiri dan menyambutnya dengan nada yang riang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mas akhirnya pulang. Sudah lama sekali Utari ingin Mas pulang. Gelap, ada yang ingin Mas bicarakan. Baiklah, ayo masuk dulu Mas. Utari siapkan teh terlebih dahulu ya. Belakang ini. Terima kasih Lam. Sejujurnya Mas datang ke sini untuk meminta izin padamu mengenai seorang perempuan yang Mas temui di Bandung.
tanpa menyertai dengan pelukan, Mas. Aku minta maaf lah. Tapi ketika aku bertemu dengan Uta, dengan Inggit di Bandung, aku merasakan cinta yang sebenarnya. Dan jadi selama ini Mas tidak pernah benar-benar cinta pada Utari. Bukan seperti itu lah. Baik, Mas. Jika memang itu keputusan Mas dan hal itu bisa membuat Mas bahagia, Utari bisa apa, Mas? Mungkin saat ini Utari itu tidak ada dalam sana. Bahkan mungkin selama ini memang tidak pernah ada di Utari di sana. Utari hanya bisa izin. Pada akhirnya, ketika hati tak lagi saling berlabuh, perpisahan hanya soal waktu dan keberanian. Tahun demi tahun berlalu, hubungan Inggit dan Soekarno semakin dekat. Hingga suatu hari ketika Soekarno berpidato. Tanah kita sangat kaya, tetapi mengapa kita selalu kelaparan dan lihat tubuh kurus dan penyakitan? Kenapa, saudara? Ini karena Belanda mengisap kekayaan kita tanpa membuatnya sadar ada kepada kita. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara biarkan? Apakah saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah, Tuhan imperialis. Kita akan tuntut Tuhan agar Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita harus berperang. Kita Dengan langkah yang terseok-seok, Soekarno dihempaskan ke sebuah lantai yang dingin. Jeruji besi menjadi penghalang antara ia dengan penculiknya. Tidak usah bersikap selengkap, kamu akan bisa melawan kami. Akui saja kalau kau itu kaum radikal. Dasar. Berhari-hari, Soekarno menjalani kehidupannya yang monoton, balik jeruji besi, dengan lantai yang jauh dari kata hangat. Namun, istri tercintanya, Inggit Garnasi, selalu berusaha untuk sering mengunjunginya, membantu Soekarno agar tetap dapat berkabar dengan para pejuang kemerdekaan di luar sana. Tunjuk, senjata, orang perempuan. Ya, Gus. Aku datang kembali. Wah, katanya mesti datang dengan aroma pemuda-pemudanya. Dan aja pidato yang masih beruan. Setiap hari pun aku mandi. Tanya saja ya Lucy. Aku memasak makanan kesukaanmu. Saya rasa. Wah, makasih yuk. Halo, bagaimana kalian di sana? Rakyat di sekeliling kita semakin sadar bahwa Belanda memang keji. Mereka mulai menyalakan semangat nasionalisme mereka dan tentunya berempati padamu. Sungguh? Jadi kita gagal. Iya, dan tadi pagi anak-anak di taman siswa juga menitipkan salam padamu. Kata mereka, katakan padamu, kami membaca. Sungguh revolusi kecil-kecilan. Syukurlah mereka mulai membaca. Setelah itu mereka menulis, lalu membuat Belanda bergetar akan tulisan-tulisan tersebut.
Kau memang hebat, Gus. Kau berada di balik jeruji besi, tetapi semangat juangmu tetap untuk melintasi langit. Tapi semakin berada di sini, aku semakin ragu yuk. Bagaimana jika kita gagal? Gus, jika kita gagal, maka kita akan mencobanya lagi. Dan jika gagal lagi, maka kita akan mencobanya lagi untuk kedua kalinya. Bahkan seterusnya. Kau tenanglah, aku akan tetap di sini, di sampingmu, melanjutkan revolusimu meskipun kau berada di balik jeruji besi. Terima kasih yuk. Semua ini bukan karena kau datang, tapi karena kau bertahan. Kau membuat revolusiku tak pernah padam. Maka cepatlah keluar dari sini, Gus, agar kau dapat melihat hasil dari seluruh perjuanganmu. Berhari-hari dalam seminggu, Inggi tak pernah berhenti mengunjungi suaminya yang masih tertahan di penjara banjir. Setelah itu, Soekarno sempat berpindah-pindah tempat. Ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, kemudian diasingkan ke MD di Flores, hingga akhirnya sampai pada waktu ketika Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Di sana, ia beraktivitas sebagai seorang pengajar, tetapi tak absen juga untuk selalu berdiskusi dengan pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Selain itu, di Bengkulu juga Soekarno dipertemukan dengan Hasanuddin, ayah dari Fatmawati. Apakah kau tahu, sabuanmu itu dapat mengusir para penjajah di dunia ini? Tapi saya sedang menyapu dagangan saja, Tuan. Sekarang kan revolusi sudah mulai kecil-kecilan. Misalnya dari pergaulan lalu berubah menjadi semangat bersih-bersih. Kalau begitu, semoga Tuan tidak terpeleset dengan idealisme Tuan sendiri ya. Saya menyukai perempuan yang bisa berbicara dengan logika. Sejarah memang selalu muncul dari hal yang tak terduga. Tak selalu dari hal yang besar, tapi bisa saja hanya sebuah catatan antara sapu lidi dan dedari. Apakah kau tahu? Kau memiliki catatan dengan yang sebenarnya. Kisah itu ingin menemukan ruang yang baru. Maukah kau menjadi ruang tersebut? Sudah cukup lama Soekarno dan Fatmawati. Sudah banyak cerita yang telah mereka tulis bersama. Entah itu mengenai revolusi ataupun mengenai perjuangan lain yang diberikan sedikit bumbu-bumbu cinta. Inggit, Ada apa, Filius? ada yang ingin dibicarakan. Apa itu tentang revolusimu? Mungkin bisa dibilang begitu. Inggit, kau tahu, kau sudah lebih dari sekali istriku. Kau sudah seperti bayangan dari setiap perjuanganku selama ini. Untuk bangsa kita, untuk masa depan kita. Kau tentu tahu betapa aku mencintaimu selama ini. Tapi aku ingin menikah lagi. Dengan siapa? Namanya Fatmawati. Dia masih muda, lugu, dan Dan dapat memberimu keturunan. 13 tahun, Gus. 13 tahun kau di penjara, diasingkan dan diburu. Aku yang
berada di sana, Kus. Di sampingmu. Bahkan aku rela untuk berjualan bedak, jamu, pakaian. Semua itu kulakukan hanya untuk dirimu. Dan setelah apa yang sudah aku lakukan untukmu, itu semua tidak cukup bagimu. Igit, aku menambang seorang anak dan berumur sendiri. Kenapa tidak bayinya? Apa aku salah? Kau! Dan kau ingat saat kita dibanjir. Bahkan aku datang tiap minggu. Membawakanmu makanan. Bahkan aku rela tidak makan 3 hari, Kus. Hanya untuk menyembuhkan semua buku-buku yang kau butuhkan selama kau di penjara. Kau yang mengatakannya sendiri, Kus. Bahwa aku bukan hanya sebagai istrimu saja, tetapi aku juga sebagai teman dari perjuanganmu. Kau benar ya. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Karena itulah aku minta izinmu dengan hati yang hancur. Sekarang kutanya kau, kau pilih dia atau aku? Maafkan aku, yuk. Aku masih mencintai kalian berdua. Aku Dan aku pun tidak bisa menantang tradisi keluargaku sendiri, Kusna. Aku adalah orang banjaran yang pantangannya adalah dimandu. Bagaimanapun keadaannya. Aku minta maaf, yuk. Tapi aku mencintai kalian berdua. Meskipun nanti kau bukanlah satu-satunya lagi, tapi cintaku jangan pernah padam. Seperti perjuanganku selama ini. Seperti ini aku yang harus mengalah, Kus. Secerah cahaya kemerdekaan kita sebentar lagi akan kau raih. Dan kau tahu, itulah saat yang aku tunggu-tunggu, Kus. Mendampingimu. Dan jika memang itu keputusanmu, pulangkan aku ke rumah orang tua aku, Kus. Aku pasti menerima. Mungkin langkah kita tak lagi sama, tapi jejak yang tertinggal akan selalu mengikat kita. Dan suatu hari nanti, di tempat yang berbeda, kita akan mengenang hari ini dengan senyum, bukan dengan air mata. Beberapa waktu kemudian, setelah Soekarno dan Inggit resmi bercerai, Inggit menikmati kehidupannya dengan kedua anak angkatnya, yakni Ratna dan Kartika. Saat ini, Inggit sedang menyapu halamannya di sore hari yang tenang. Namun, dari kejauhan, datanglah seorang yang familiar bagi dirinya. Iya, kau Fatmawati. Mari masuk. Silahkan duduk. Tumben, kau datang. Ada apa? Minta maaf atas apa? Saya tahu, kamu bukan siapa-siapa tanpa pengorbanan. Saya tahu, ketika beliau dibuang ke Ender, kumpul oleh setia mendampingimu. Dan saya datang kemari bukan untuk menghidup keluarga. Saya datang kemari hanya untuk memberitahu saya sudah menghadap ini. Neng, dengar. Dari dulu, saya sudah memaafkanmu. Meskipun pada awalnya saya juga tidak rela dan juga tidak ikhlas. Tetapi saya sadar bahwa hidup memang penuh dengan pilihan. Saya tidak bisa menahan Kusno atas apapun pilihan yang diambilnya. Dan saya pun tidak ingin tunduk pada jalan yang memang tidak sejalan dengan saya. Meskipun saya akan tetap mencintainya sampai kapan.
Tidak, Nyai. Kau wanita dengan usia masih terbilang dengan sangat muda. Jadi wajar saja memang kau jatuh cinta padanya. Lagi pula, Kusna memang selalu tahu cara memikat hati seseorang. Mulai sekarang, kamulah yang akan menjadi ibu dari keturunannya. Maka berdirilah, Nyai. Jangan pernah menganggap dirimu lemah. Aku sudah memaafkanmu. Terima kasih. Pinggir. Sayangnya, meskipun rindu begitu menyesakkan, keduanya tak dapat datang kembali dengan sebuah pelukan. Pinggir. Kau tidak tahu. Tapi juga aku pernah bersama saudara. Tapi aku juga lemah. Aku bukanlah laki yang sempurna. Tidak perlu menyesal. Lagi pula kita sudah memilih jalan kita masing-masing. Aku tidak akan pernah menyesal untuk mencintaimu. Tapi bukan berarti aku ingin kembali ke masa lalu. Maafkan aku, Gir, atas segala kesalahan di masa lalu. Aku benar-benar masih salah. Minta maaf. Tidak perlu meminta maaf. Kau pimpinlah negeri ini dengan baik. Seperti apa yang kita cita-citakan dahulu. Negara kita ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat, dan untuk seluruh bangsa. Terima kasih, yuk. Dari dulu kau memang luar biasa. Kalau begitu, kami pamit. Terima kasih sudah mengangkat itu. Saya senang jika kalian datang kemari. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Ku hantar kau ke gerbang kemerdekaan. Meskipun kelak bukan aku yang akan menjadi ibu negara. Menggelarkan cerita penuh sukacita. Saya telah kehilangan banyak hal. Teman sebaya, dapat perjuangan, dan gue ingin. Dulu pernah saya temukan perempuan yang sekuat dan setulus dia. Mungkin Fatmawati pernah jadi hatiku, tapi ingin bangun rumahnya. Di antara semua teks pidato, teks proklamasi yang kutulis, namamu yang paling abadi. Ingin. Biar aku yang mengemban cinta. Cinta dalam pergerakan bukanlah kisah romansa yang sempurna, tetapi merupakan sebuah kisah tentang keberanian mencintai tanpa pamrih, tentang pengorbanan yang senyap, dan tentang seorang perempuan yang mencintai tanpa perlu dicatat dalam buku sejarah. Meskipun terlambat, selamat atas pernikahan Soekarno. Mencinta hangat kau tersenyum. Ketika itu ku lihat jatuh, lihat hatimu. Drama ini mungkin telah selesai, tetapi jejaknya telah menyatu dengan waktu, menjadi
sebuah kisah yang akan terus dikenang. Bukan karena akhirnya, tetapi karena hati yang lebih memilih untuk bertahan di tengah luka dan juga keraguan.